Tes, tes. Tes. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita pada minggu ini? Puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa setiap pujian kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik melalui setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Saya juga mau menyapa untuk saudara-saudara kita yang masih mengikuti secara live streaming. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita semua bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Biar kita merasakan jamahan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang setia seperti Engkau. Terima kasih Bapa kami yang baik. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu dalam hidupku. Lord Jesus. Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami ada pada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih
bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
yang menciptakan langit dan bumi. Mengawali ibadah kita, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hei hamba-hamba Tuhan. Hei orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab Tuhan itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat di mana Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau jadikan kami biji mata-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memegang atau menyelukai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu, kami bersyukur atas perlindungan-Mu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, tetapi biarlah pagi hari ini mata hati, mata rohani kami tertuju kepada Engkau. Kami membuka hati kami untuk Engkau penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menghadapi kehidupan ini. Hanya bersama Engkau Tuhan, hanya penyertaan-Mu Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah segala kekuatanku. Tuhan, urapi pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini yang melayani di rumah-Mu Tuhan. Pemimpin pujian dan singer, para pemain musik, Kau sehatikan mereka menjadi alat untuk membawa jemaat Tuhan bersorak-sorai di hadapan-Mu. Berkati yang melayani multimedia sound system, guru-guru sekolah minggu, pembimbing-pembimbing remaja, dan berkati juga hamba-Mu dan Engkau pakai yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Oh Tuhan, urapi hamba-Mu, isi hati-Mu akan Kau sampaikan pagi hari ini, biar kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan juga Tuhan tidak lupa kami berdoa buat saudara kami yang tidak bisa hadir mungkin karena gangguan kesehatan. Tuhan, lawat mereka, jamah dan sembuhkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan buka jalan, berikan pertolongan bagi mereka. Tuhan, biar mereka juga pagi hari ini boleh mengikuti secara live streaming, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi mereka juga yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Kita mau kasih salam yang terbaik dulu ke sebelah kanan kiri saudara. Katakan selamat datang. Mari kita memuji Tuhan, memberikan yang terbaik melalui setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin. Dari pemenang dalam
surga ada di tempat ini. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari kita rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
Kalau kami saat ini juga boleh hadir di tempat ini bukti dari kemenangan kami Tuhan. Atas segala persoalan hidup kami sehingga kami boleh tetap datang kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menolong kami Bapa kalau sebentar kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami seluruh firman-Mu. Agar kami boleh memuliakan Engkau Bapa. Tuhan yang akan membuka hati, buka pikiran kami dan menunjukkannya hanya kepada firman-Mu, kepada apa yang Kau mau dalam hidup kami. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hanya Engkau saja dimuliakan. Diserahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat? Usia saya gak kerasa ternyata sudah hampir 61 ya. Berapa bulan lagi sudah 61. Luar biasa ya. Gak kepikiran gitu ya. Dan apa yang dipamerkan lah istilahnya ya, atau kalau ketemu gitu sesama kita apa sih? Gimana? Kolesterolnya ya itu bertingkat ya. Dulu ketika kita masih muda umur 30-an mungkin anaknya berapa, atau ketika 25 27 ketemu kerja di mana, apa yang sudah diperoleh dan ya, apa yang dimiliki dan sebagainya. Setelah itu naik ke anak dan setelah tua ya nilainya beda. Nilai dari kesehatan kita ya. Beberapa minggu ya sudah 2 kali Pak Suherman kirim ke grup. Ya memang mungkin waspada gitu ya. Memang ngasih ini ya, waspada katanya ya. Peringatan. Jangan santai-santai ya. Tiba-tiba ya nggak lama kan kalau lihat kondisi sehat. Nggak kerasa apa-apa kok. Tahu-tahu LDR-nya tinggi ya. LDR-nya tinggi. Nah, saya juga punya masalah yang sama. Jadi 5 Mei saya harus periksa lagi MRI, sudah 2 tahun ya. Dan saat itu saya periksa. Saya biasanya LDR-nya ya nggak terlalu tinggi, tapi 178. 178. Waduh, saya bilang ya. Nah, sebetulnya kalau kita biarkan tuh kan berbahaya ya. Berbahaya. Ternyata seluruh sistem tubuh kita ini kan nyambung. Bisa ke jantung. Stroke jantung, wah udah bahaya dah. Ya, jadi memang Pak Suherman memberikan peringatan kepada kita jangan kamalinaan teuing gitu ya. Harus jaga. Nah, saya memang punya rencana ya, sudah berapa bulan saya bilang ke bos saya mau periksa lebih banyak gitu ya. MCU semualah, termasuk D-dimer dan sebagainya, karena waktu itu juga saya diperiksa D-dimer parah ya, jadi makanya baru ketahuan ada masalah di otak. Nah, tanggal 29 saya periksa, itu di ujung-ujung batas ada diskon di Biotes ya. Akhirnya saya lihat, waduh, ternyata masalah dengan diabetes. Saya bingung, saya nggak suka gula. Saya nggak suka makan yang manis-manis, permen juga nggak mau saya. Air itu juga saya nggak mau, ya. Jadi saya nggak bisa terima gitu. Bentar ya, kayaknya ini penting sekali sih anak saya, bentar. Aduh.
Bentar. Oke. Jadi saya kaget saudara ya. Langsung saya calling ini ya, PPK 1. Untung dokternya baik. Saya kasih nih ininya hasilnya. Di situ tertulis saya 5,3. 5,3 ya gulanya. Diabetes mellitus. Batasnya apa? Diabetes mellitus itu bukan kurang ya. Harus dijaga jangan sampai 7 gitu. Saya bingung gitu ya. Waduh, ini 5,3 harus kurang ya, bukan nggak boleh sampai 7 jadi minus gitu ya. Gitu kan. Harus kurang dari 7. Kaget. Saya bilang ini saya sering sakit saya bilang. Terus biasa ya, saya cari-cari di Google kenapa bisa begitu. Ya, oh kalau sering kencing, ya waduh, ada semua di saya. Akhirnya ya kaget ya, akhirnya dokter itu bilang, Pak kayaknya Bapak salah baca deh. Ya, Bapak itu 5,3 jauh. Diabetes mellitus ya. Jadi permasalahan kita ya nggak kemana-mana ya. Masalah kesehatan. Belum lama atau seringkali kita di usia-usia sekarang lihat apa? Oh teman saya masuk rumah sakit. Ya kemarin baru masuk. Baru kemarin juga hamba Tuhan ya yang kami berikan yang pendoa lah. Ya, pendoa meninggal di Medan. Padahal seger. Rencana mau pergi nanti Senin itu. Besok itu mau pergi. Ya jalan-jalan. Udah daftar sama istrinya. Oh sekarang beritanya meninggal. Ya itulah berita-berita itu. Dan seringkali kita yang berakibat fatal biasanya itu tidak pernah merasa kita itu punya masalah. Ya teman saya yang meninggal tiba-tiba itu yang menggantikan saya. Dia dikasih tahu sama kita ya kamu tuh hati-hati gitu ya. Karena kamu begitu duduk udah mau tidur gitu ya. Jadi merem gitu. Habis makan apalagi gendut. Kalau diperiksa dia ngomong apa? Itu alatnya yang salah. Alatnya yang salah dia bilang. Jadi susah ya. Jadi tidak menganggap itu adalah suatu masalah. Ya, kembali pada pagi hari ini kita berbicara masalah pemenang yang masih lanjutan dari bulan kemarin. Lanjutan bulan kemarin bahwa kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Jadi status kita, identitas kita jelas bahwa kita ini lebih dari pemenang. Jadi setiap persoalan hidup kita, setiap masalah hidup kita, kita tidak boleh menyerah. Padahal dunia ini tempatnya masalah. Selalu bermasalah. Selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Ya. Bisa ya. Masalah itu apa sih? Ketika harapan atau tujuan kita itu tidak sama dengan kenyataan yang kita terima. Ya contohnya sakit. Padahal kan kita nggak berharap sakit ya. Kita selalu ingin sehat. Kalau sampai tua pun kita ya harus sehat gitu ya. Hamba Tuhan GBT sekarang 91 tahun dan dia bilang apa? Kalau Tuhan kasih kalau kasih Tuhan umur panjang ke saya ingin tetap sehat. Saya ingin tetap melayani dan masih melayani. Tapi ketika ada masalah ya dia tidak terima ya sama dengan kita semua ya. Nah, kemudian kehilangan pekerjaan padahal ya berharap tetap bekerja ya, apalagi dalam situasi sekarang ya. Yang kemarin kita bicarakan bahwa harga naik dan sebagainya rada berat gitu ya hidup ini. Tapi itu pasti menjadi masalah ketika hal itu terjadi. Demikian pula badai, padahal berharap kan suasananya enak, sehat, segar gitu ya. Nah, inilah yang disebut masalah ya. Nasi ya. Bisa ya? Nah, inilah masalah.
ya dalam hidup kita. Nah, masalah ini merupakan medan peperangan sebetulnya. Iblis bisa menggunakan masalah yang kita hadapi, tapi Tuhan juga bisa menggunakan masalah yang kita hadapi. Bedanya, iblis menggunakan masalah yang kita hadapi untuk membuat kita menjadi pecundang, orang yang kalah, orang yang punya kepahitan dalam hidup karena tidak bisa menerima kondisi. Tapi Tuhan memakai masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk membentuk kita menjadi akhirnya itu serupa dengan Kristus. Kita nggak bisa lepas dari masalah karena masalah seringkali membuat kita terjaga, membuat kita ingat terus pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, dan akhirnya membentuk hidup kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Inilah peperangan kita. Inilah peperangan kita di mana kita selalu akan berhadapan dengan iblis dan Tuhan yang akan mengingatkan kita. Seperti seorang anak ya, suka di atasnya ada malaikat, ada iblis itu ya, tarik menarik. Nah, Tuhan sebetulnya tahu bahwa setiap masalah itu ya akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ya, yang tadi akan dibawa kepada ya kesempurnaan hidup kita. Tetapi ini bisa dibelokkan oleh iblis untuk membawa kita terpuruk menjadi seorang pecundang. Nah, Tuhan mau supaya kita itu meresponi masalah ini dengan benar. Teman saya yang meninggal itu seolah meresponi, ya udahlah itu mah cuek gitu, kebenar seolah dalam tanda kutip, sehingga buat dia tidak masalah. Ya buat dia tidak masalah. Nah, Tuhan mau supaya kita benar-benar mengerti bahwa walaupun kita menghadapi masalah, kita mengakui itu masalah, bukan seperti teman saya tadi, tapi bagaimana meresponi masalah itu dengan benar. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita satu perlengkapan perang, ya, yang bisa membuat respon kita terhadap masalah itu benar. Ya, itu dibahas juga ya bulan lalu. Ada senjata, perlengkapan senjata Allah ada berapa? Ada berapa? Ada yang hafal? Ada 6 perlengkapan senjata Allah itu. Ya, kita akan belajar itu. Kenapa perlengkapan itulah yang selalu yang diberikan Tuhan. Nah, terus saya juga berpikir kok bisa urutannya seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat. Pertama, iblis menginginkan kita kehilangan arah hidup. Dengan masalah kita, iblis ingin kita itu kehilangan arah hidup. Kita tidak tahu lagi tujuan kita. Kita tidak tahu lagi panggilan hidup kita dan arah hidup kita yang benar. Ya, bisa jalan terus. Ya, oke. Kembali ya ke tadi aja, kembali ke yang tadi. Nah, kedua, iblis ingin merusak hati kita. Dengan adanya masalah hati kita terganggu. Saya yakin Pak Soherman pun terganggu ya sebetulnya dengan nilai segitu ya. Nilai segitu pasti terganggu. Waduh, saya harus jaga-jaga nih, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan apa ya. Kemarin makan apa tuh? Sate kambing, kebiasaan. Saya juga nggak bisa lepas dari gorengan ya. Istri saya ribut aja gorengan, tapi saya ya nggak bisa lepas ya. Itu masalah dan pasti terganggu, makanya dikirim-kirim juga ada sisi lain. Ya, kemudian dia ingin merusak hati kita sehingga hati kita menjadi keras dengan masalah yang kita hadapi, sehingga hati kita mengalami kepahitan. Ya, hidupnya penuh kepahitan, kemudian dendam dan kekecewaan.
Kemudian yang ketiga, iblis ingin mengacaukan langkah hidup kita. Ya, supaya kita memutuskan sesuatu yang salah. Jalan hidupnya tidak jelas dan salah langkah di dalam kehidupan kita. Itu iblis, pekerjaan iblis dengan masalah kita. Kacau pikiran kita, ya. Akhirnya kita salah memutuskan. Dan iblis juga ingin merusak iman kita, itu yang keempat. Dia ingin merusak integritas kita. Tahu ya integritas? Apa yang kita katakan itu sama dengan hati kita. Seringkali kita menjadi munafik, itu kerjaan iblis tuh. Merusak iman kita. Kemudian iblis juga ingin merusak kekudusan kita. Ya, iman menjadi lemah. Integritas juga bisa dipertanyakan oleh orang. Ini orang Kristen kok kayak gini ya? Mencela-mencela, ngomongnya nggak benar. Ya. Kemudian kekudusan kita ternoda dengan banyak. Yang kelima, iblis sering mengganggu pikiran kita. Ya, pikiran kita menjadi penuh keraguan. Ya, ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran negatif. Dan yang keenam, iblis akan mematahkan semangat kita. Dengan apa? Pencobaan yang terus-menerus datang, kebohongan yang terus dihembuskan kepada diri kita. Ya, membuat kita menjadi putus asa akhirnya. Membuat kita menyerah dan tidak mau berjuang lagi. Nah, ini paling parah. Udah punya harapan. Jadi ada 6 hal yang iblis selalu serang dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita ya perlengkapan. Yuk. Nah, memang Allah tidak menjanjikan hidup ini tanpa masalah, betul ya? Karena tadi masalah itu Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih sempurna, menjadi seperti Yesus. Tetapi Allah memberikan perlengkapan senjata untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Oleh sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dalam peperangan. Dalam hari-hari yang jahat. Allah berdaulat ya atas masalah kita. Allah berdaulat menjadikan masalah kita ini untuk mengubah hidup kita. Menjadi alat pengubah hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita memiliki respon yang baik. Makanya diberikanlah perlengkapan senjata Allah. Lanjut. Nah, seperti ini pakai saudara. Ini di gereja ya. Dia pakai perlengkapan senjata. Ya memang ini PDP-nya rada ya kaget nih orang-orang lihat dia pakai itu. Lanjut. Ya inilah Tuhan minta supaya kita mengenakan. Ya tapi bukan seperti ini juga. Ayo lanjut. Ya seluruh senjata Allah. Lanjut. Ya ini. Ya seperti ini. Ada 6 yang tadi saya bilang. Memang dalam hidup di dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini. Kita tidak nyaman selalu. Kita tidak selalu hidupnya lurus dan sebagainya. Enak, lancar dan sebagainya. Tetapi justru di dalam ketidaknyamanan kita. Kita melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang percaya. Bahkan Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Ya Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ayat 29-nya katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Yesus sudah
disalib, menanggung penderitaan. Kita pun gak akan jauh dari dia. Kita akan menanggung juga penderitaan. Ya, tetapi kembali respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Dunia boleh berkata masalah adalah penghalang hidup kita. Tetapi Tuhan berkata masalah adalah Allah pembentukan. Dunia boleh berkata, mari lari dari masalah. Ya, tetapi Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam atau melalui masalah. Dunia berkata, masalah itu menghancurkan hidup kita. Kita tidak punya harapan lagi. Tapi biarlah kita boleh mengerti, Tuhan membentuk kita dengan masalah. Ya, tahun lalu saya bilang saya punya masalah. Anak saya beberapa hari yang lalu dia bilang, saya bersyukur pada Tuhan dan saya melihat kebaikan Tuhan. Walaupun kita kehilangan uang, tapi saya tidak merasa hidup kita berbeda jauh. Inilah pertolongan Tuhan, perlindungan. Kita masih bisa menikmati apa yang dulu kita nikmati. Ayo lanjut. Ya, ini adalah ayat yang akan kita bahas. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 17. Ya, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, tadi serangan-serangan iblis yang tadi 6 bidang. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala, sesudah kamu lari, tidak. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ya. Kemudian, jadi berdirilah tegap. Kenapa kita bisa berdiri tegap? Karena kita berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada berapa? Ada 6. Apa aja? Pertama, ikat pinggang kebenaran. 2, baju jirah keadilan. 3, kasut memberitakan Injil. Kemudian 4, perisai iman. 5, ketopong keselamatan. Dan 6 adalah pedang roh. Kalau kita lihat ada 6. Ya, tapi hanya 1 yang bisa digunakan untuk menyerang. Hanya pedang roh. Dari 6 perlengkapan senjata Allah, hanya 1. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen tidak boleh bersifat agresif, nyerang. Tapi diberikan satu kemampuan untuk terus dari serangan. Jadi kalau orang Kristen ribut karena saling menyerang itu, waduh, hanya pedang roh yang dipakai gitu, pedang. Yaitu firman Tuhan yang dipakai. Jadi apa? Dipakai untuk mukul orang, gebuk orang, ya air pakai lagi, ributlah.
antara hamba-hamba Tuhan juga ya. Saya masuk ke dalam grup hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang pusing gitu. Ngomongnya luar biasa ya. Kayak kemarin ada satu kiriman, ya. Terus ada yang balas, kok hamba Tuhan bicaranya gitu ya? Balas lagi, harus ngomong apa coba? Nggak selesai, saudara. Apalagi dulu lagi, lagi apa? Pilpres, rame. Nah, Tuhan mau supaya kita lebih banyak bertahan daripada menyerang. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Memang kita harus bisa menjadi seorang apologet ketika seseorang itu bertanya. Tapi itu bukan untuk menyerang. Mempertahankan ya iman kita. Dan Tuhan mau kapanpun engkau dipertanyakan mengenai imanmu, engkau bisa menjawab dengan mengerti. Nah, kembali respon kita yang akan menentukan hasil. Paulus di penjara, tapi melalui gelapnya penjara ini, Paulus menulis surat-surat yang luar biasa. Ya, masalah tidak hilang, tetapi maknanya berubah. Daud menghadapi Goliat. Ya, bagi tentara Israel Goliat itu adalah ancaman. Tapi bagi Daud, Goliat adalah kesempatan agar nama Tuhan dimuliakan. Goliat tetap ada. Ya, tetapi respon Daud berbeda. Kemudian Yesus sendiri disalib. Salib adalah penderitaan yang luar biasa, yang nyata dan sangat buruk buat manusia. Tetapi melalui ketaatan Yesus disalib, salib itu menjadi jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Masalahnya tidak hilang. Tuhan tetap harus masuk ke dalam penderitaan itu. Dia harus menderita di kayu salib, di Golgota. Tetapi Allah mengubah hasil akhirnya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau bisa memiliki respon yang benar. Pertama, respon yang menghasilkan ya hidup kita tidak dikuasai oleh masalah. Masalah boleh datang, tapi kita tidak pernah dikuasai oleh masalah. Kita bisa tetap tenang, tetap percaya pada Tuhan. Di dalam masalah juga kita bisa melihat tangan Tuhan di balik setiap masalah hidup kita. Pertolongan Tuhan. Anak saya bersyukur ya, itu dengan pelajaran itu dia bisa merasa saya itu sombong. Ya, oleh sebab itu Tuhan pukul saya. Ya. Jadi dia melihat ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan di balik masalah. Kemudian dia bisa bertumbuh di dalam iman dan karakter yang saya pernah bilang bahwa dia berubah banyak. Ya, dia baik. Dan setelah itu dia juga berubah memberi banyak berkat, ya, mengeluarkan ya uangnya untuk orang-orang lain. Ya. Jadi masalah ketika diresponi dengan benar, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, masalah itu harus diresponi dengan benar. Supaya menghasilkan ketekunan, menghasilkan karakter yang baik. Dan kedewasaan rohani. Dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Oke. Di sini ayat ini mengatakan, kenakan, ambil perlengkapan senjata Allah. Yang pertama itu, yang pertama itu apa? Untuk dapat bertahan melawan. Yang kedua, karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Jadi kita perlu perlengkapan senjata Allah untuk melawan roh-roh jahat. Yang ketiga supaya apa? Supaya kita dapat mengadakan perlawanan di hari yang jahat. Perlu sekali. Supaya apa? Supaya kita tetap berdiri. Sudah kita tadi apa? Menyelesaikan segala sesuatu. Jangan pernah lari dari masalah. Yuk.
Nih, kegunaan atau fungsi dari perlengkapan senjata Allah. Ya, memang tidak menghilangkan masalah tadi. Tetapi itu membuat kita bisa menghadapi masalah. Mengubah respon kita. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ayo. Ikat pinggang. Itu berbicara dengan pinggang kita. Ya, ini berkaitan dengan firman Tuhan. Fondasi. Saya baru tadi diingatkan. Saya lihat gambar yang diberikan ya. Saya juga tanya AI, saya minta AI yang gambar. Gambarnya itu baja gitu ya, baju. Ini baju jirahnya itu baja. Saya berpikir loh, itu baja begitu kayaknya nggak butuh ikat pinggang. Padahal saya pernah baca ikat pinggang itu memang untuk mengikat baju, baju jirah juga supaya nggak kemana-mana, nggak goyang gitu. Tapi kalau dari gambar yang nanti kita akan lihat itu tertutup semua ya, dari sini sampai ke belakang itu terus. Jadi kayaknya nggak bisa goyang. Jadi untuk apa sih ikat pinggang ini? Baru saya tanya tadi. Ya begitu datang saya tanya ya lagi. Ternyata ikat pinggang ini dipakainya pertama, saudara. Dia bukan untuk mengikat baju jirah. Ya, tetapi dia mengikat jubah yang ada di dalam baju jirah. Karena jubah ini juga bisa menggoyangkan baju jirah. Dan untuk apa? Untuk menahan si baju jirah ini. Jadi dia merupakan penahan. Jadi itu yang pertama kali digunakan. Ya, urutannya. Kemudian buat apa lagi? Dia untuk menyimpan pedang. Jadi itu ada pedang roh itu, firman Tuhan itu ya harus ada dulu gitu, ikat pinggangnya. Supaya firman Tuhan itu tersimpan ya pada tempatnya. Dan inilah pondasi hidup orang Kristen. Ini berkaitan dengan apa? Tadi dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17b. Firman adalah kebenaran. Jadi kaitannya. Kebenaran inilah yang harus kita miliki dulu, harus kita kenakan dulu di dalam kehidupan kita supaya mengikat seluruh hidup kita. Supaya bisa menjaga hidup kita itu bisa berdiri teguh. Kita itu bisa berdiri teguh. Tidak goyah. Kita seringkali dikuatkan iman kita menjadi tidak goyah. Menjadi kuat itu karena kita mendengar firman Tuhan. Ya, dan kita harus tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Jangan pernah kita terima hal-hal lain di luar kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan menguatkan, menjaga pikiran tetap fokus pada tujuan kerajaan Allah. Ya, jadi firman Tuhan akan menjadi dasar hidup. Nah, pada saat kita menghadapi masalah, tidak akan pernah panik. Rubah pikiran. Ya. Kita berubah, respon kita berubah. Kita tidak panik ketika menghadapi masalah. Karena tahu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini hasilnya, jadi ketika kita fokus pada tujuan kerajaan Allah, maka hasilnya hidup kita tidak akan pernah goyah. Ya. Dan hidup akan ngikuti arah Tuhan. Yang kedua, yuk. Baru menggunakan baju jirah. Ini urutan ya, urutan pemakaian seragam atau perlengkapan saudara. Itu bicara masalah dada, pelindung dada. Apa yang ada di dalam dada kita? Hati kita. Ini penting. Hati itu adalah pusat kehidupan kita. Ya. Hati juga yang yang pusat batin lah ya, batin kita, kemudian motivasi juga itu keluar dari hati, kehendak, emosi dan karakter. Ya, karakter yang harus sesuai dengan kebenaran. Nah, ketika hati kita dijaga, dada kita dijaga dengan baju jirah, maka kita akan adil hidup kita karena kita tahu kebenaran. Kita akan adil. Ya, dan kita akan bisa
menjaga diri kita ini dari serangan dosa. Kalau tidak adil, berarti kita melakukan pelanggaran, ya, dosa. Jadi hati juga harus dijaga dari kepahitan. Hati harus tetap dijaga supaya penuh kasih. Hati juga kita harus dijaga supaya kita tetap memiliki pengampunan. 3, baru setelah itu pakai kasut. Ya. Kasut kesiapan memberitakan Injil, ini bicara kaki. Apa yang dijaga? Langkah hidup kita. Tadi iblis juga menyerang langkah hidup kita. Ya. Apa yang dijaga? Langkah hidup kita. Tuhan mau supaya kita tetap siap, kita berani memberitakan Injil. Menjadi kesaksian, mau melayani. Dan hati yang benarlah akan memunculkan pelayanan yang benar. Kemarin ada di WA. Kaget saya juga. Jadi pendeta harus bayar. Saya nggak tahu sinode mana. Tapi untuk jadi pendeta swasta. Tapi ini jadi pendeta kok bayar. Bagaimana pelayanannya? Pagi tadi ribut lagi, ngirim lagi. Masalah 10%. Ya. Jadi ketika kita harus bayar memang harus dibalikin. Ya cari duit lah. Jadi jangan bicara pelayanan, jangan bicara sebagai hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan harus pendeta itu harus bayar. Ya. Dan Tuhan mau supaya kita ini benar. Pelayanan kita benar. Ya, siap melayani sesuai dengan hati kita yang sudah Tuhan ubah. Ya. Karena kasih kita kepada Tuhan. Kita siap melayani Tuhan. Dan bahkan dalam situasi apapun. Kita tetap bisa melayani dengan terarah dan tegas. Ketika dibayar uang bisa tegas. Ada hamba-hamba Tuhan yang takut pada jemaat. Karena apa? Perpuluhannya besar. Karena persembahannya besar. Tapi ketika kita berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Hati yang benar yang mengasihi Tuhan. Kita bisa akan tetap tegas dalam melayani Tuhan. Yang keempat. Baru setelah itu pakai perisai iman. Tangan kiri. Pakailah. Ya. Ini akan melindungi kita dari seluruh serangan. Jadi melindungi seluruh hidup kita. Ya. Memadamkan serangan si jahat. Terutama saat kita melayani ini banyak godaan. Ya. Iman menjadi semakin kuat dan kita tetap percaya pada janji Tuhan apapun yang terjadi. Ya, iblis akan terus menyerang kita terus, tapi panah api si jahat itu bisa ditangkis-tangkis ya. Dan hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Karena kita menjaga integritas dan kekudusan kita. Ya untuk ya, tidak untuk tidak, bukan karena uang. Ya. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ini bicara masalah kepala. Apa yang ada di kepala? Pikiran. Kita harus berubah pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Ubahlah dengan pembaharuan budi. Ya. Dan ketopong ini merupakan perlindungan Allah terhadap pengharapan pikiran yang menjadi juga medan pertempuran. Pertama, kita bisa salah melangkah karena pikiran kita dikacaukan, diserang. Ya, oleh sebab itu biarlah kita mau melindungi ya, atau kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan perlindungan dari pikiran kita ya, dari keraguan, dari ketakutan dan pikiran negatif. Ya. Yang keenam. Ya. Ini ada langkahnya, pikiran kita dipenuhi janji Tuhan. Kita harus ingat identitas kita dalam Kristus. Tolak pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Yang keenam, ya pedang roh. Baru pedang roh.
Setelah semuanya hidup kita ini beres, baru kita bisa menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi urutannya jelas. Urutannya jelas. Yang pertama tadi apa? Ikat pinggang. Firman Tuhan kebenaran harus ada menjadi pondasi dalam hidup kita. Baru kemudian yang kedua, hati kita, ya dada kita dilindungi. Yang ketiga, kasut. Setelah kita mengerti, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan. Yang keempat, perisai iman untuk menyerang serangan-serangan iblis. Yang kelima, apa? Tadi apa? Ketopong pikiran kita. Ya, baru yang keenam, pedang. Ini satu-satunya yang tadi saya bilang untuk menyerang, untuk membalas serangan. Ya, pedang iman. Jadi kembali sebagai orang yang beriman, biarlah kita mau memiliki sifat untuk lebih banyak berdiam diri, bertahan. Ya, karena Tuhan sudah melindungi seluruh hidup kita. Kita patut bersyukur melalui kelengkapan senjata. Tuhan ingin merubah respon kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, ada beberapa keterangan, tapi saya pikir udah cukup dulu. Karena tujuan yang Tuhan mau adalah, yuk, terus. Nah, tujuan hidup hidup kita, ya, yang Tuhan mau adalah tetap berdiri tegap, melawan dan menang. Jadi kita akan menjadi seorang pemenang sejati di dalam Kristus. Dengan cara apa? Mengenakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Dan kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Di mana? Di gereja. Kapan kita menggunakan itu? Bukan di gereja. Yang tadi gambar ya, ada seorang datang ke gereja pakai perlengkapan itu. Tetapi di mana? Di rumah kita. Di rumah tangga kita. Di pekerjaan kita. Dimanapun kita berada di dunia ini. Yang serangannya luar biasa, yang bertubi-tubi. Ya, biarlah kita mau kenakan senjata. Karena perlengkapan senjata ini juga menjadi bukti kita disertai Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita serupa dengan Allah. Kita akan nyanyikan lagu bersamamu Bapa. Ya. Engkau ada bersamaku. Ayo, pemain musik. Emang lagu pertama ya ini ya. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Lagunya dipakai oleh pemimpin pujian juga ya. Ini lagu bulan lalu juga. Karena memang bersama Tuhan, hanya bersama Tuhan. Ya, kita akan menang. Ya, singer sama ini boleh. Well. Masalah mungkin harus kita hadapi dan memang harus kita hadapi. Dan itu banyak serangan itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Hanya bersama Yesus. Yang dalam bentuk pemberian perlengkapan senjata Allah. Maka kita akan memiliki respon yang baik. Tugas kita hanya kenakan perlengkapan senjata itu. Di dalam kehidupan kita ya. Berarti hidup kita bersama dengan Allah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan
Haleluya. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berfirman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu begitu besar di dalam Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami telah naikkan pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, dengan pujian penyembahan kami Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang akan memberkati para tim pujian, dari mulai pemain musik dan juga pemimpin pujian dan juga singer. Tuhan, Engkau yang akan memberkati sehingga mereka juga semakin diperlengkapi, mereka semakin bersungguh-sungguh lagi untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan pagi ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur kami telah dilengkapi oleh firman Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Dan juga untuk seluruh keluarga besarnya. Kami percaya dimanapun mereka tinggal, kemanapun mereka melangkah, benar-benar menjadi berkat di sekeliling orang banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan selalu memberkati jasmani maupun rohani. Apapun yang dicita-citakan mereka Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan sebentar juga kami, anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat di tempat ini akan memberikan persembahan. Kami percaya sebelum kami memberikannya, Engkau yang akan menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk keperluan gereja kami. Dan Engkau yang akan memberkati tangan-tangan yang memberi pada saat ini, dan juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Ya, silakan duduk, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan.
Bapak Ibu Saudara, haleluya, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Pak Yusak, Tuhan berkati, makin dikuatkan kita semua oleh firman Tuhan pagi hari ini menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Harus mempersiapkan selengkap senjata Allah. Ya pengumuman seperti biasa, persekutuan kaum wanita Sabtu tanggal 18 Juli jam 10 di gereja. Ya, ibu-ibu yang belum pernah ikut, ayo ikut ya kaum wanita ya, jam 10. Ya, yang belum ikut, pernah ikut, silakan ikut, bergabung dengan kaum wanita. Kegiatan gereja yang lain, doa pagi tiap hari Sabtu. Puji Tuhan, mari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada waktu bisa datang ke gereja jam 8 pagi. Ya, berdoa bersama. Kalau tidak bisa, boleh doa di rumah masing-masing. Ya, komitmen, dengan komitmen. Jadi jam 8 mulai pujian dan doa. Ya, ibadah umum jam 8 pagi, Sunday School jam 8.30, youth sekolah minggu remaja jam 8.30. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Peganglah tangan Roh Kudus, nanti Bapak Gembala akan tutup dan doa berkat. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik hamba-Mu yang menyambut tamu, yang melayani kolektan, hamba-Mu yang memimpin pujian, singer, tim musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran sabda-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sound system, multimedia, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, semuanya Tuhan pakai lebih hari, lebih indah di hadapan-Mu. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, Engkau menyertai, memberkati. Bapa, pagi hari ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya, di dalam pergumulan kesehatan, di dalam pergumulan rumah tangga, di dalam pergumulan usaha pekerjaan, atau di dalam pergumulan apapun yang Engkau izinkan terjadi. Buat setiap kami semakin kami mengandalkan Engkau, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bapa,
Saat ini kami juga berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih, seluruh staf pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, buat MPR, DPR pusat, provinsi, kabupaten atau kota madya, mampukan mereka semua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Engkau juga berikan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan bangsa kami. Bapak, kami juga terus berdoa untuk aparat keamanan baik Polri maupun TNI supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar sehingga keamanan di seluruh NKRI boleh tetap kondusif. Sepanjang hari ini apapun yang kami rencanakan, kami kerjakan, Engkau menyertai memberkati. Dan saat ini kami mau mengarahkan segenap hati kami kepadamu. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.